Pascal Struijk mendekat ke timnas bersama Jairo Riedewald. Kelvin Verdong bahagia dilatih Shin Tae-yong dapat ilmu baru dalam karirnya. Kevin Dix menyebut peluang timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Ia pun tak sabar untuk segera berkostum merah putih. Dix menilai peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan sangat sulit. Namun, skuad Garuda masih memiliki peluang untuk setidaknya finish di posisi 3 dan 4, mengingat hanya terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Akan sulit untuk langsung lolos ke Piala Dunia sekarang, tetapi masih ada peluang, dan mimpinya adalah bisa ikut serta. Saya berharap bisa berkontribusi secepat mungkin agar bisa membantu mereka timnas Indonesia, tutur Dix, dikutip dari Bold, Minggu, 20 Oktober 2024. Sementara, bek Leeds United Pascal Struijk, kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis, Indonesia is calling, atau, Indonesia memanggil Pascal Struijk. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan ketika Kevin Dix dan Mees Hilgers melakukan hal serupa, dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mees Hilgers dan Jay Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Rumor terkait Pascal Struijk juga muncul dari sumber lain. Sebelumnya podcaster asal Belanda, Denny van Laar, juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar, mengutip dari YouTube Voetbal Premier. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja saat tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, menjamu Bahrain, 25 Maret 2025, kedatangan Cina, 5 Juni 2025, dan bermain di kandang Jepang, 10 Juni 2025. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Pascal Struijk, beredar kabar sosok Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Ula Romeni, FC Utrecht, terus diburu PSSI. Karena itu, menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara, pemain NEC Nijmegen, Kelvin Verdong kini mulai nyaman bermain sebagai bek tengah di timnas Indonesia. Meski posisi aslinya adalah bek kiri, Verdong merasa keputusan pelatih Shin Tae-yong menjadikannya sebagai kelinci percobaan dengan bermain di tengah justru membuatnya senang. Seperti diketahui, Verdong merupakan pemain yang berposisi asli sebagai bek sayap kiri. Dia mengisi pos tersebut selama karirnya, termasuk di klubnya saat ini, NEC Nijmegen, di Liga Belanda. Namun, setelah membela timnas Indonesia, Verdong mendapatkan tugas yang berbeda, terutama dalam beberapa laga terakhir. Contohnya dalam 2 pertandingan lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kontra Bahrain dan Cina. Pemain berusia 27 tahun itu ditugaskan sebagai bek tengah kiri oleh Shin Tae-yong dalam skema formasi 5-2-3 yang diterapkannya. Dia berduet dengan Jay Itzes dan Mees Hilgers atau Rizky Ridho. Verdong pun mengungkapkan bahwa dirinya senang dengan sistem formasi 5 bek yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu di timnas Indonesia. Sebab, sebagai bek tengah kiri, dia bisa lebih banyak menguasai bola dan terlibat dalam permainan. Saya suka sistem itu, 5 back.
Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker tinggi, banyak waktu menguasai bola, build-up yang bagus, dan Anda memiliki permainan di depan Anda, kata Verdonk dilansir dari Forza NEC, Minggu, 20 Oktober 2024. Tapi saya juga lebih suka bermain di tengah dengan 4 back, karena Anda lebih terlibat dalam permainan dibandingkan sebagai back kiri. Juga lebih mudah untuk bermain secara terpusat dalam duel, tambahnya. Sebagai pemain belakang, Anda seringkali menghadapi pemain yang cepat dan lincah melawan Anda. Terkadang orang kidal yang lebih suka masuk ke dalam. Ini berarti Anda harus memutar dan memutar lebih banyak. Saya tidak mengatakan saya lebih suka bermain di posisi tengah, tapi ini lebih menyenangkan, pungkasnya. Verdonk pun sejauh ini mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di posisi bek tengah kiri. Dia solid dalam bertahan dan juga mampu mengalirkan bola dengan baik ke lini depan maupun mengalihkan serangan ke sisi sayap kanan dengan umpan lambungnya. Namun sayang, saat dirinya tampil apik, terdapat pemain lain yang lengah di lini pertahanan Indonesia. Alhasil, dalam 2 laga terakhir tersebut, tim Merah Putih ditahan imbang 2-2 secara dramatis oleh Bahrain dan juga tumbang 1-2 dari Cina.